Shalom. Sekali lagi shalom. Wow, kurang semangat nampaknya ini. Shalom. Haleluya, baru 50%. Baik Bapak Ibu, puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Tepatnya tanggal 1 Maret ya. Kita sudah menginjakkan kaki di bulan 3 tahun 2026. Berarti sudah 2 bulan kita sudah melewati tahun 2026 ini. Saya percaya semua kita sudah diberkati dan hidup kita berjalan dengan baik karena Tuhan yang sudah menopang dan menolong kehidupan kita. Amin. Untuk itu saudaraku yang kekasih, mari kita tetap bersemangat, bersukacita terus di dalam Tuhan. Karena kita tahu di dalam Tuhan ada kekuatan baru. Ada jalan dalam setiap kesulitan yang kita hadapi. Dan ada banyak hal-hal yang luar biasa yang sedang dipersiapkan Tuhan untuk hidup kita. Pada tanggal 1 ini bulan Maret kita akan mendengar tema khotbah yang baru saudara ya. Sesuai dengan amanat Pak Gembala, yaitu melakukan firman Tuhan menuai kebahagiaan. Ini tema yang sangat luar biasa. Sekali lagi, melakukan firman Tuhan menuai kebahagiaan. Tentunya jangan cari lagi kemana-mana kebahagiaan itu, hanya ada di dalam melakukan firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita masing-masing di dalam Lukas pasal 11 ayatnya 28 saja. Lukas pasal 11 ayatnya 28. Sudah dapat semua, amin. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi ia berkata, yang berbahagialah ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ini kata Yesus saudara, kata Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya atau melakukannya. Itulah orang-orang yang bahagia. Jadi saudaraku, Tuhan Yesus menekankan sendiri bahwa kita beroleh kebahagiaan ketika kita memelihara dan melakukan firman Tuhan. Jangan hanya mendengarkan saja. Hari Minggu, setiap hari Minggu kita boleh datang di gereja mendengarkan firman Tuhan. Dengarkan firman Tuhan sudah beberapa tahun, tak ada pun yang kita lakukan, sehingga hidup kita tidak pernah bahagia. Jadi hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, maka kita harus melakukannya supaya kita bahagia saudara. Bahagia itu bukan hanya pada orang yang mau menikah saudara. Dan kadang kata bahagia ditujukan kepada orang yang mau menikah. Selamat berbahagia. Juga kita secara pribadi bisa bahagia. Jadi caranya yaitu melakukan firman Tuhan. Perlu kita tahu bahwa apa arti itu bahagia. Pernahkah saudara bertanya, apakah itu arti yang namanya bahagia? Bahagia saudara harus ada faktor eksternalnya. Ada penyebabnya mengapa orang itu bahagia. Jadi setelah saya pelajari, ada 2 versi kata arti dalam bahagia. Pertama, versi rohani. Jadi kebahagiaan rohani Kristen adalah keadaan jiwa yang damai, bahagia, dan puas karena memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. Itu arti kata bahagia. Berasal dari kesadaran akan kasih dan kehadiran Tuhan dalam hidup. Jadi dia berasal dari kesadaran
kesadaran akan kehadiran Tuhan, kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tidak tergantung pada keadaan atau situasi atau faktor eksternalnya, tidak tergantung. Kebahagiaan secara rohani. Hanya saja kita menyadari bahwa kita dekat dengan Tuhan dan hadirat Tuhan ada dalam diri saya, maka kita bahagia. Nah, versi kehidupan sehari-hari kita harus tahu juga, saudara. Versi kehidupan sehari-hari, kebahagiaan sehari-hari adalah perasaan senang. Nah, ini dia, gembira, puas karena keadaan atau situasi yang menyenangkan. Itulah arti bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Berasal dari pengalaman atau pencapaian yang positif di dalam hidup. Yang artinya bahwa ketika sesuatu sudah kita capai, ketika sesuatu sudah kita raih dalam hidup ini, maka kita akan bahagia. Makanya kepada kedua mempelai sering dikatakan selamat berbahagia, karena mereka sudah mencapai tujuan untuk bersatu. Jadi bahagia itu ada faktor eksternalnya, yaitu melakukan sesuatu baru bahagia. Tetapi bahagia menurut rohani tanpa melakukan apa-apa, hanya kesadaran kita dekat dengan Tuhan, maka kita damai, penuh sukacita, penuh semangat di hidup kita. Kenapa? Karena ada Tuhan yang diam di dalam kita, yang memberi kita semangat damai dalam hidup kita. Nah, jadi saudaraku, hari ini itulah arti kebahagiaan, baik itu versi rohani maupun versi kehidupan sehari-hari. Jadi berbeda, saudara. Perbedaannya ada faktor eksternalnya untuk kehidupan sehari-hari dan faktor eksternal untuk versi rohani enggak ada. Enggak ada penyebab, karena Tuhan sendiri ada dalam hidup kita. Kalau Tuhan ada dalam hidup kita, semua kita boleh merasakan hal-hal yang baik. Ketika saudara mengangkat pujian dan bersekutu dengan Tuhan, maka engkau menikmati Tuhan. Nah, itulah kebahagiaan yang sejati. Kebahagiaan rohani itu selamanya. Kebahagiaan sehari-hari itu hanya sementara. Contohnya, kita mendapat bonus dari kantor atau dari pekerjaan kita, mungkin 5 juta. Ketika kita menerima, kita merasa bahagia. Uangnya sudah habis, maka bahagia lagi enggak? Enggak bahagia lagi, saudara. Malah merasa ragu lagi, gimana caranya supaya dapat bonus lagi ini, kan gitu. Tetapi bahagia di dalam Tuhan selama-lamanya, enggak pernah berhenti, seperti aliran air yang terus mengalir di dalam hati kita, sehingga kita tetap bergembira, semangat, penuh dengan sukacita. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesuai dengan tema firman Tuhan hari ini, yaitu melakukan firman Tuhan menuai kebahagiaan. Jadi pertama, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan membawa kebahagiaan dan kesuksesan di dalam hidup kita. Jadi bukan hanya saja bahagia, tapi kita bisa menikmati kesuksesan ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca ayatnya. Yakobus pasal 1 ayat 22.
Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu dirimu sendiri. Inilah saudaraku hal yang pertama yang harus kita lakukan supaya kita bahagia, yaitu menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga di dalam engkau melakukan firman Tuhan, di sanalah Anda mendapatkan kebahagiaan secara pribadi. Jangan hanya pendengar setia saja. Ada banyak orang hari-hari ini, mereka mendengarkan firman Tuhan, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Selesai ibadah, semua juga sudah selesai. Tanya firman, enggak tahu dia, saudara. Bahagia namanya itu? Enggak. Malah bertanya-tanya, apa tadi firmannya ya? Apa jadi firmannya? Kenapa? Karena hanya pendengar setia, tidak menyimpan di dalam hati, dan tidak ada niat untuk melakukannya. Artinya dia datang ke gereja itu hanya memenuhi persyaratan bahwa dia orang Kristen. Kalau orang Kristen sejati itu yang penting hadir di gereja. Itu saja. Untuk melakukannya Gak ada. Yang penting gue orang Kristen. KTP gue orang Kristen. Sehingga nanti ada pengangkatan, maka KTP-nya yang diangkat orang yang tinggal di bawah. Karena tidak melakukan firman Tuhan, saudara. KTP-nya diangkat semua terbang ke surga. Dihargai Tuhan lah itu, karena dia orang Kristen. Orangnya tinggal. Mana yang lebih bagus? KTP-nya diangkat, orangnya tinggal, atau orangnya diangkat, KTP-nya tinggal? Mana yang lebih bagus? Orangnya diangkat. Siapa mau diangkat ke surga? Kasih tangan di atas. Ya Tuhan. Enggak mau ya? Katakanlah kalian enggak bahagia. Sekali lagi, siapa yang mau ke surga? Puji Tuhan, masih 50% ya. Ragu-ragu nampaknya. Inilah terbukti tadinya. Di sini terbukti. Firman tidak ada dalam saya bukan menyenggol ini, hanya menyinggung saja. Coba kalau ada harapan, kita datang hari ini untuk apa? Supaya bisa saya ke surga. Bukan hanya saya ke gereja saja. Supaya Bapak Pendeta enggak marah sama saya. Bukan. Tetapi saya mau pengen ikut bersama Tuhan. Nyanyian kita tadi, ku kan terbang. Terus. Apa Pak? Tinggi dia. Bersama siapa? Bersama Tuhan, saudara. Bukan bersama pacar. Tuh. Nah, jadilah pelaku-pelaku firman. Jangan hanya pendengar setia. Pendengar setia pun gak ada untungnya, malah rugi banyak. Tapi pelaku firman Tuhan ada keuntungan, ada kesuksesan di dalam kehidupannya. Dia berjalan tak pernah lelah, kata firman Tuhan. Dia menjalankan hidupnya dengan penuh harapan. Ada banyak orang Kristen hari-hari ini karena banyak kesulitan, sehingga dia menjalani hidupnya dengan tawar hati. Sedikit keningnya kerut gitu, saudara. Kenapa kamu? Aduh, ada banyak kesulitan inilah. Aduh, bagaimana lah? Betul itu. Kalau di Pacapak sana kita banyak lihat kan itu lah. Sering saya lihat Lai ini jual-jual HP di sana. Tapi kalau Lai ini semangat. Enggak, keningnya enggak murung-murung gitu mukanya. Sehingga saudara, lebih tua tubuhnya daripada usianya. Usianya 20 tahun, mukanya 50 tahun. Kenapa? Kenapa begitu?
Faktornya apa tadi? Tidak bahagia. Selalu murung tiap hari. Masalah lagi. Orang tua aku gak kirim uang lagi. Orang tua aku gak beli ini beli itu lagi. Adakah orangnya di sini? Tidak ada. Puji Tuhan. Kalau ada kita hajar. Jadi saudara, itu yang pertama, jadilah peraku firman Tuhan supaya kita bahagia dan sukses. Kedua, mendengarkan dan melakukan firman Tuhan memberikan petunjuk hidup yang lebih baik. Ah, ini dia. Karena ada orang yang kurang baik hidupnya, betul? Kenapa kurang baik hidupnya? Karena nggak ada firman Tuhan, nggak ada kebenaran dalam hatinya, sehingga ngomong sana, ngomong sini, ngomong yang tidak. Fitnah sana, fitnah sini. Ada banyak orang, ada saudara lihat semua itu di kampung-kampung, banyak mama-mama seperti itu. Sana ngomong dia, ya kan? Karena tidak ada petunjuk hidup di dalam dirinya. Enggak ada kebenaran dalam dirinya. Mari kita baca Mazmur pasal 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105. Apa katanya di sini? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi pelita dan terang bagi jalanku. Kenapa orang sering dalam kegelapan setiap hari? Karena firman itu tidak ada dalam kehidupannya. Dia simpan di mana? Di kantong. Sehingga dia berlarian di sana, jatuh semua, berseralah firman Tuhan itu. Sehingga dia lewat dalam kegelapan. Kegelapan langsung menangkapnya dia. Weh kawan-kawanku ini. Kenapa? Enggak ada kekuatan dalam dirinya. Dia dengar firman Tuhan loh. Setiap hari Minggu dia yang paling cepat ke gereja. Padahal enggak ada firman. Yang aturannya. Firman itu kita jadikan sebagai pelita bagi hidup kita dan terang bagi jalan kita. Yang artinya petunjuk hidup kita. Apa yang harus kita lakukan? Maka kita harus baca firman Tuhan. Kita harus dengarkan firman Tuhan. Oh, salah enggak yang saya lakukan? Kita cari dalam firman Tuhan. Sehingga firman itu menjadi pelita dan menjadi terang bagi jalanmu, saudara. Dan ketika Anda melakukannya seperti itu, maka Anda mendapat kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu selama-lamanya, bukan hanya sekejap saja. Karena ini berbicara versi rohani. Walaupun Anda hanya sendirian, walaupun Anda masih jomblo, saudara ya, Anda pasti tetap bahagia. Aisyah, Pak Jendata, Pak Klasik ya, tetap bahagia. Puji Tuhan. Walaupun dia masih jomblo dia, dia tetap bahagia. Kenapa? Karena dia melakukan firman Tuhan, saudara. Dia merasa aman, gembira, bahagia kehidupannya. Kenapa? Ada kekuatan dalam hati, yaitu firman Tuhan, yang bisa memberi petunjuk bagaimana kita hidup yang lebih baik di dunia ini. Sebab ada banyak orang-orang di sana, saudara, yang hidupnya tidak benar lagi. Ya, baik itu bapak-bapak, mama-mama, anak-anak muda. Kadang lebih ganasnya sekarang bapak-bapak dan ibu-ibu selingkuh. Anak-anak muda nggak tahu apa-apa, tapi bapak-bapak ibu-ibu sering selingkuh, saudara. Betul? Yang viral-viral itu banyak kan? Bapak-bapak, ibu-ibu. Loh, kenapa bukan anak-anak muda? Kan gitu pertanyaannya.
Ya utanya anak muda ini punya semangat untuk itu sebenarnya. Tapi ini enggak, bapak-bapak, ibu-ibu selingkuh. Kenapa? Karena firman itu memang tidak ada dalam hati. Mereka dengar tapi tidak menyimpannya. Ke gereja tiap hari Minggu luar biasa, gayanya luar biasa. Listipnya tebal-tebal, bedaknya pun sampai seperti adonan kue, saudara. Dia datang ke gereja, jangan diganggu ibu ke gereja. Tapi firman tak disimpan sedikit pun dalam hati. Sehingga pulang di sana telepon, halo. Nah itu dia saudaraku yang sering terjadi. Jadi untuk kita bisa hidup lebih baik, maka jadikanlah firman itu sebagai pelita dan sebagai terang bagi jalan hidup kita setiap hari. Yang terakhir dalam melakukan firman Tuhan membawa berkat yang luar biasa dalam hidup kita. Saudaraku, kadang-kadang kita meminta dan berdoa kepada Tuhan, Tuhan berikan aku berkat. Sementara Anda tidak melakukan firman Tuhan, maka berkat itu tidak akan turun. Lihat dan baca dalam Ulangan pasal 28 ayatnya yang kedua dan seterusnya. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Suara Tuhan Allahmu itu apa? Firman, saudara. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Nah ini dia saudara. Dimanapun Anda berada, berkat terus mengejar saudara. Di kota, di ladang, di mana saja ada berkat. Terus diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Semua diberkati, pekerjaanmu, peternakanmu, semua diberkati oleh Tuhan jika engkau hidup dalam melakukan firman Tuhan. Terus diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Lanjut, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Inilah bagian kita hidup, kita menjalani dan melakukan firman Tuhan. Semua berkat-berkat terus mengalir dalam kehidupan kita. Ada amin? Siapa yang mau katakan amin? Puji Tuhan, semua mau, tapi kita enggak mau. Jadi lakukanlah firman Tuhan. Ada banyak berkat yang sudah menanti saudara. Ada banyak berkat sudah ada di depan mata. Berkat melimpah. Sekarang ada banyak orang sampai ingusnya pun keluar, air liur pun keluar kalau berdoa, haleluya Tuhan, berikan aku berkat. Sementara dia jauh melakukan firman Tuhan, maka sampai kiamat pun gak datang berkat saudara. Kenapa? Dia tidak ada dalam posisi melakukan firman Tuhan. Ini kebenaran ini. Jika engkau melakukan firman Tuhan, maka segala berkat menjadi bagian kita. Jadi nggak perlu berdoa sampai kuping mandiri-diri katanya ya, mandiri-diri kuping. Nggak perlu. Lakukan saja kehendak Tuhan dalam hidupmu. Percayalah, berkat akan menyertai kita. Keberhasilan sudah ada di depan mata. Dan banyak hal yang belum kita pikirkan, yang belum kita lihat, disediakan Tuhan untuk orang-orang yang melakukan kehendaknya. Jadi saya percaya hari ini kita semua pengen bahagia. Amin ya. Maka bahagia itu hanya ada dalam melakukan kehendak Tuhan. Katanya melakukan firman Tuhan menuai kebahagiaan. Jadi lakukanlah firman Tuhan. Ada banyak hal-hal yang luar biasa
akan menjadi bagian kita, dan itu akan terjadi dalam diri kita. Sebab orang yang dekat dengan Tuhan itu, Tuhan akan memimpin hidupnya sendiri. Kalau Tuhan yang memimpin hidup kita, apakah ada orang yang bisa mengganggu kita? Apakah ada orang yang menahan berkat untuk diri kita? Enggak pernah ada yang bisa, saudara. Karena Tuhan sendiri yang menata hidup kita ke depan. Jadi hari ini lakukanlah firman Tuhan dan teruslah bahagia. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sebab saya juga akan pelayanan di Irono Lase. Mari kita tutup firman Tuhan ini.